Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan juga selamat sore yang kita hormati dan kita muliakan Wakil Bupati Kebumen, sahabat Zaini Miftah, dan juga jajaran Forkompimda. Ini sekaligus narasumber beliau Bapak Dandim dan juga Ketua DPRD Kabupaten Kebumen, Pak Saman, alhamdulillah hadir, dan juga dari pengadilan dan juga kejaksaan, serta juga dari Kapolres yang diwakili oleh Bapak Wakapolres. Dan tentunya kepada semuanya saja, ini luar biasa. Pada hari ini kita menghadirkan dari semua elemen, ya. Dan alhamdulillah juga dari Perguruan Tinggi Kebumen hadir, dari AMIK, dari Politeknik, Fiksi, kemudian juga dari YAINU, dan juga Unimugo. Unimugo kok duduknya di situ? Ayo carikan tempat. Iya ya. Alhamdulillah Bu Herni. Sini Bu Herni, ayo sini. Ya. Dan tak lupa ini mitra strategisnya UMNO, Pak Haji Ayub, terima kasih kehadirannya. Kalau saya nggak nyebut beliau nanti saya kewalat, ini karena yang bangun ini adalah beliau gitu ya. Nanti disambati nggak bangun lagi repot ini. Dan alhamdulillah juga hadir dari Forum Kerukunan Antar Umat Beragama FKUB, dari Pak Hardi, Muki, dan juga yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu, dari BNI, dari perbankan yang lain yang hadir, terima kasih semuanya. Dan tentunya kepada aktivis, ya, sejarawan, aktivis aktivis ini terutama Mas apa tadi Mas apa nih, Mas Teguh, terus satunya Mas Raffi, mana Mas Raffi, nggak kelihatan? Oh ya, Mas Raffi, ya. Dan semuanya saja ya yang saya banggakan. Yang pertama tentunya saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekaligus juga apresiasi kepada Pak Dandim ini yang berkenan merespon kami. Jadi ceritanya gini, pada bulan puasa kemarin kami dan teman-teman diundang buka puasa di Kodim, dan beliau itu menunjukkan dan sekaligus ya sedikit mempresentasikan, saya ini punya buku loh, buku tentang Kebumen, ya, buku pahlawan yang ya kita yang hilang lah gitu ya. Ya. Nah, ini judulnya itu udah provokatif gitu loh. Ya. Ya. Kemudian saya tertantang. Suatu saat kemudian saya menyampaikan, Pak Dandim, gimana kalau kita bedah bukunya? Kemudian direspon dengan cepat, ayo segera dilaksanakan. Nah, alhamdulillah kemudian terselenggara pada hari ini. Dan menurut saya ini sangat menarik sekali. Ya. Kapasitas Pak Dandim itu kan biasanya ngurusi senjata lah gitu ya. Nah, ngurusi perang, ngurusi macam-macam. Nah, ini bisa mencari angle, bisa mencari peluang yang sangat bagus bagaimana untuk membangkitkan Kebumen lah. Kira-kira seperti itu. Jadi ternyata bahwa kita punya tokoh yang luar biasa gitu ya. Bagi saya tidak hanya tokoh nasional tapi juga internasional gitu ya. Karena memang jam terbangnya Pak Sumitro itu luar biasa. Dan selama ini orang Kebumen itu kok kayak nggak tahu atau nggak respon gitu ya. Nah, ya jadi wah ini luar biasa ya. Ternyata Kebumen yang barangkali selama ini stereotipnya banyak negatifnya gitu ya. Ternyata menyimpan berbagai pelajaran-pelajaran dan juga tokoh-tokoh yang hebat-hebat. Di antaranya adalah Pak Sumitro atau Prof Sumitro ya, yang sekaligus adalah bapak dari Presiden Prabowo. Nah, ini saya punya harapan besar. Ini kalau diangkat menjadi pahlawan, kayaknya luar biasa. Ya, ya. Jadi harapan saya gitu ya, ini tidak selesai pada siang hari ini, tapi bagaimana kita dorong pemikiran beliau, ya, keinginan beliau bagaimana untuk mengangkat Pak Sumitro menjadi pahlawan, kita dorong bareng-bareng. Apalagi kita yang putra daerah, sanggup ya? Nah, ini saya pikir
ini yang hadir ini tokoh-tokoh semua dan saya tahu persis gitu ya. Jadi ya kalau sudah kompak insya Allah beres. Nah ini kebetulan momennya kan juga tepat, Banyumas kemarin juga mengangkat di Unsud, kebetulan tempatnya di Unsud, mengangkat bapaknya Pak Sumitro yaitu Pak Margono ya, yang kebetulan adalah kelahiran juga dari Banyumas dan juga Bupati Banyumas yang pertama. Nah kalau coba saya kaji compare antara Pak Sumitro dengan Pak Margono, kayaknya bobotnya berat Pak Sumitro. Artinya dari sisi perjuangan jejak rekam jejaknya ya, perjuangannya dan juga kiprah-kiprahnya dalam pembangunan itu menurut saya adalah masih berbobot Pak Sumitro. Di samping dia profesor, dia guru besar gitu ya, dia juga pengalaman menjabat menteri beberapa sektor menteri gitu ya. Kemudian dia terlibat dalam konferensi meja bundar, kemudian juga dia terlibat dalam mendorong perhimpunan mahasiswa Indonesia yang di Belanda yang secara senyap ikut memperjuangkan Indonesia merdeka ya. Jadi menurut saya walaupun dia tidak punya pengalaman tempur secara langsung gitu ya, sama dengan Pak Margono juga nggak punya, tapi dia memiliki kepedulian, memiliki rekam jejak yang sangat bagus dan menurut saya beliau adalah pantas dan layak sekali diangkat menjadi pahlawan. Tepuk tangan untuk beliau. Sehingga nanti kita dengarkan bersama-sama ya, karena beliau itu seru sekali tuh, bawa buku aja, bukunya bahasa Inggris semua itu malah. Jadi kalau nanti diragukan referensinya ya, itu nanti akan beliau tunjukkan gitu ya. Dan kemudian tentunya kepada daerah, pemerintah daerah Pak Zaini dan juga Bu Lilis, karena kalau nanti betul-betul kita usulkan menjadi pahlawan, itu adalah tentunya butuh ajuan secara resmi dari pemerintah daerah, terutama adalah kepada Kementerian Sosial gitu ya, dengan dilengkapi dengan berbagai kajian-kajian yang ada. Mungkin itu aja dari saya dan terima kasih Komandan gitu ya. Mudah-mudahan kerjasama antara perguruan tinggi dengan Kodim tidak cukup hari ini, tapi kita akan terus bagaimana membangun Kebumen berdasarkan kemampuan kita masing-masing. Kita perguruan tinggi, panjenengan di TNI tentunya adalah pasti ada titik temunya lah gitu. Baik, terima kasih semuanya atas kehadirannya dan insya Allah jangan khawatir nanti semuanya dapat buku ya. Jadi ini semuanya adalah fasilitas dari komandan. Saya itu cukup punya pasang tarumnya aja gitu. Itu saja, terima kasih dan juga Pak Bupati nanti mohon dukungannya untuk terus kita kembangkan ini dan saya pikir banyak ide-ide yang menarik yang bisa kita elaborasi kemudian juga kita turunkan di Kebumen. Ini kan lucu kalau Kebumen punya begawan ekonomi ya, punya begawan ekonomi tapi kok Kebumen miskin, ini kayaknya kok lucu Pak sini. Iya. Jadi menurut saya ini harus menjadi pemantik bagaimana Kebumen untuk bangkit. Kalau Pak Sumitro aja peduli terhadap Sumatera yang ketimpangan itu, kenapa tidak kita tarik juga di Kebumen. Jadi perjuangan beliau untuk bagaimana mengatasi ketimpangan-ketimpangan di daerah itu luar biasa. Baik, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.